Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang Katolik dalam angka. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Minggu Misi Sedunia, Fides News Service mengeluarkan statistik yang memberikan sebuah panorama gereja misioner di seluruh dunia. Data yang diambil berdasarkan edisi terbaru buku statistik gereja per tanggal 31 Desember 2016 mencakup data anggota gereja, tatanan gereja, perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan di lingkungan gereja Katolik. Data berikut disimpulkan dengan membandingkan data statistik gereja Katolik dari tahun 2013 hingga 2016. Berikut ulasannya. Yang pertama, jumlah penganut agama Katolik. Untuk umat Katolik di seluruh dunia berjumlah 1.299.059.000 orang, meningkat sebesar 14.249.000 orang. Peningkatan terjadi di semua benua kecuali di Eropa, terjadi penurunan untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun, turun sebanyak 240.000 orang. Peningkatan terbesar terjadi di Afrika sebanyak 6.265.000 orang, dan diikuti oleh Amerika sebanyak 6.023.000 orang, Asia sebanyak 1.956.000 orang, dan di Oseania sebanyak 254.000 orang. Persentase umat Katolik sedunia menurun 0,05% menjadi 17,67%. Ditinjau per benua, Amerika naik 0,06%, Asia naik 0,01%, dan Oseania naik 0,02%. Afrika turun 0,18% dan Eropa 0,11%. Yang kedua, jumlah wilayah gerejawi dan pusat misi. Jumlah wilayah gerejawi meningkat 10 dibanding tahun sebelumnya menjadi 3.016, di mana benua Afrika bertambah 3, Amerika bertambah 3, Asia bertambah 3, Eropa bertambah 1, dan Oseania menetap. Sedangkan jumlah pusat misi dengan seorang gembala yang menetap berubah menjadi 2.140 atau 581 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Penurunan hanya terjadi di Afrika, turun 63, sementara peningkatan terjadi di Amerika bertambah 98, Asia bertambah 151, Eropa bertambah 364, dan Oseania bertambah 31. Pusat misi tanpa gembala yang menetap berkurang sebanyak 513 menjadi 142.487. Kenaikan terjadi di Afrika bertambah 135, Eropa 456, dan Oseania 91. Penurunan terjadi di Amerika sebanyak 35 dan Asia sebanyak 1.160. Yang ketiga, jumlah uskup di seluruh dunia. Jumlah uskup di seluruh dunia meningkat sebanyak 49 orang menjadi 5.353 orang. Uskup diosesan berjumlah 4.063 orang atau bertambah 27 orang. Sementara jumlah uskup non-diosesan berjumlah 1.263 orang atau bertambah 22 orang. Peningkatan uskup diosesan terjadi di Amerika bertambah 20 orang, Asia 9 orang, Eropa 3 orang, sementara penurunan terjadi di Afrika 2 orang, dan Oseania 3 orang. Jumlah uskup non-diosesan meningkat di semua benua kecuali Asia turun 7 orang, Afrika bertambah 5 orang, Amerika bertambah 14 orang, Eropa bertambah 8 orang, dan Oseania bertambah 2 orang. Yang keempat, jumlah imam di seluruh dunia. Jumlah imam di seluruh dunia menurun menjadi 414.969 orang atau turun sebanyak 687 orang. Satu-satunya benua yang mencatat penurunan besar lagi-lagi terjadi di benua Eropa sebanyak 2.583 orang. Ada juga penurunan di Amerika sebanyak 589 orang, peningkatan terjadi di Afrika sebanyak 1.181 orang, dan Asia 1.304 orang, dan Oseania tidak berubah. Imam diosesan meningkat sebanyak 317 orang, mencapai 281.831 orang, dengan penurunan hanya di Eropa sebanyak 1.611 orang, dan peningkatan di Afrika sebanyak 983 orang, Amerika 180 orang, Asia 744 orang, dan Oseania 21 orang. Jumlah imam non-diosesan menurun sebanyak 1.004 orang menjadi 133.138 orang.
Peningkatan terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Afrika sebanyak 198 orang dan Asia 560 orang. Sedangkan penurunan terjadi di Amerika sebanyak 769 orang, Eropa 972 orang, dan Oseania 21 orang. Yang kelima, jumlah diakon di seluruh dunia. Jumlah diakon di seluruh dunia meningkat 1057 orang menjadi 46.312 orang. Peningkatan tertinggi tercatat kembali di Amerika sebanyak 842 orang. Diikuti oleh Eropa sebanyak 145 orang, Oseania 45 orang, Afrika 22 orang, dan Asia 3 orang. Diakon diosesan di seluruh dunia berjumlah 45.609 orang, mengalami peningkatan sebesar 982 orang. Jumlah diakon diosesan meningkat di setiap benua kecuali di Asia turun 38 orang. Afrika bertambah 36 orang, Amerika bertambah 807 orang, Eropa bertambah 130 orang, dan Oseania bertambah 47 orang. Diakon non-diosesan berjumlah 703 orang, meningkat sebanyak 75 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan penurunan terjadi di Afrika sebanyak 14 orang dan Oseania 2 orang. Peningkatan terjadi di Asia bertambah 41 orang, Amerika 35 orang, dan Eropa 15 orang. Yang kelima, jumlah pelaku hidup bakti di seluruh dunia. Jumlah biarawan menurun untuk keempat kali berturut-turut sebanyak 1.604 orang menjadi 52.625 orang. Penurunan terjadi di semua benua, di Afrika 50 orang, Amerika 503 orang, Asia 373 orang, Eropa 614 orang, dan Oseania 64 orang. Bahkan tahun ini ada penurunan biarawati sebesar 10.885 orang menjadi 659.445 orang. Peningkatan tercatat di Afrika 943 orang dan Asia 533 orang. Penurunan tercatat di Amerika 3.775 orang, Eropa 8.370 orang, dan Oseania 216 orang. Yang ketujuh, jumlah misionaris awam dan katekis di seluruh dunia. Jumlah misionaris awam di seluruh dunia sebanyak 354.743 orang. Dengan peningkatan keseluruhan 2.946 orang, khususnya di Amerika bertambah 4.728 orang dan Afrika 759 orang. Penurunan tercatat di Asia sebanyak 1.569 orang, Eropa 921 orang, dan Oseania 55 orang. Katekis di seluruh dunia menurun sebanyak 36.364 orang menjadi 3.086.289 orang. Peningkatan tercatat hanya di Afrika bertambah 10.669 orang. Penurunan tercatat di Amerika sebanyak 20.407 orang, Asia 12.896 orang, Eropa 13.417 orang, dan Oseania sebanyak 313 orang. Yang kedelapan, jumlah seminari tinggi di seluruh dunia. Jumlah seminari tinggi diosesan dan non-diosesan menurun sebanyak 683 buah menjadi 116.160 buah. Peningkatan terjadi di Afrika sebanyak 1.455 buah dan di Asia 9 buah, sementara terjadi penurunan di Amerika sebanyak 1.123 buah, Eropa 964 buah, dan Oseania 60 buah. Seminari tinggi diosesan berjumlah 71.117 seminari atau bertambah 999 seminari, dan seminari tinggi non-diosesan berjumlah 45.043 seminari atau turun 1.682 seminari. Seminari tinggi diosesan meningkat di Afrika bertambah 1.059 seminari, Amerika 16 seminari, dan Asia 310 seminari. Penurunan terjadi di Eropa sebanyak 381 seminari dan Oseania 5 seminari. Seminari tinggi non-diosesan hanya meningkat di Afrika sebanyak 396 seminari, sementara menurun di Amerika sebanyak 1.139 seminari, Asia 301 seminari, Eropa 583 seminari, dan Oseania 55 seminari. 9. Jumlah seminaris menengah di seluruh dunia. Jumlah seminaris menengah, diosesan dan non-diosesan menurun 2.735 buah menjadi 101.616 orang.
Penurunan terjadi di semua benua. Benua Afrika 69 seminaris, Amerika 1299 seminaris, Asia 871 seminaris, Eropa 581 seminaris, Oseania 5 seminaris. Seminari menengah diosesan berjumlah 78.369 seminari atau turun 1.729 seminari, dan seminari menengah non-diosesan berjumlah 23.247 buah atau turun 1.006 seminari. Jumlah seminari menengah diosesan meningkat di Afrika, bertambah 236 seminari, dan Oseania 7 seminari. Penurunan terjadi di Amerika sebanyak 684 seminari, Asia 988 seminari, dan Eropa 300 seminari. Seminaris menengah non-diosesan meningkat jumlahnya hanya di Asia, bertambah 207 seminari, sementara penurunan di Afrika 305 seminari, Amerika 615 seminari, Eropa 281 seminari, dan Oseania 12 seminari. Yang ke-10, jumlah sekolah dan pendidikan Katolik di seluruh dunia. Di bidang pendidikan, Gereja Katolik mengelola 72.826 taman kanak-kanak dengan 7.313.370 siswa. Sebanyak 96.573 sekolah dasar dengan 35.125.124 siswa. Sebanyak 47.862 sekolah menengah dengan 19.956.347 siswa. Gereja juga memiliki 2.509.457 siswa sekolah menengah atas dan 3.049.548 mahasiswa. Yang ke-11, jumlah yayasan amal dan perawatan kesehatan Katolik di seluruh dunia. Pusat amal dan perawatan kesehatan yang dikelola di seluruh dunia oleh gereja meliputi 5.287 rumah sakit. Sebagian besar di Amerika 1.530 dan Afrika 1.321. Sebanyak 15.937 apotik, terutama di Afrika 5.177, Amerika 4.430, dan Asia 3.300 apotik. Sebanyak 610 panti perawatan untuk penderita kusta, terutama di Asia 352 panti dan Afrika 192 panti. Sebanyak 15.722 panti jompo atau panti orang sakit kronis atau penyandang cacat, terutama di Eropa sebanyak 8.127 dan Amerika 3.763. Sebanyak 9.552 panti asuhan, terutama di Asia 3.660 panti, dan 11.758 penitipan bayi, terutama di Asia sebanyak 3.295 dan Amerika 3.191. Sebanyak 13.897 pusat konseling pernikahan, terutama di Eropa 5.664 dan Amerika 4.984. Sebanyak 3.506 pusat rehabilitasi sosial dan 35.746 jenis lembaga lainnya. Itulah statistik data Gereja Katolik dalam angka di seluruh dunia. Semoga bisa menambah pengetahuan umum kita tentang Gereja Katolik di seluruh dunia. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.